Tetaplah mengembangkan akademisi yang kritis. Hai Sobat Bahana, kembali lagi di podcast Bahana, Siniar Bahana. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Najah Nabila, aku reporter dari Bahana Mahasiswa. Tadi sendiri, di sebelahku ada Jobi. Oke, kenalin aku Afril Ayobi, biasa dipanggil Jobi. Reporter Bahana Mahasiswa juga. Kali ini kita kedatangan siapa nih Kak Najwa? Oh, kita di depan kita nih ada dua Raffi. Oke. Tapi beda, yang satu pakai V, yang satu lagi pakai F ya. Oke, mungkin boleh deh Abang kenalin dulu dari Bang Raffi. Baik, karena sama ya, namanya lengkapnya pun sama gitu. Lengkapnya pun sama, cuman beda satu huruf saja. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Raffi, pakai V. Yeah. Alhamdulillah hari ini sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau periode 2024. Tepuk tangan untuk Bang Raffi, baru dilantik ya. Selamat ya Bang. Belum dilantik bukan? Sudah kemarin Oh, semalam. sudah ya. Oke, Oh, iya. selanjutnya Bang Raffi F. Oke. Kebetulan sama ya. Sama. Ya. Perkenalkan, nama saya Raffi, Muhammad Raffi pakai F. Mahasiswa FMIPA angkatan 2019. Oke. Nah, teman-teman, Senin 19 Februari lalu kabinet kutipan asa ya Bang. Apanya? Nama kabinetnya kutipan Nama asa. kabinet masih Oh, menunggu. Masih menunggu berarti. Itu masih transisinya. Oke, itu masih transisinya ya Bang. Berarti kabinet dari yang bakal dipimpin oleh Bang Raffi itu baru saja dilantik. Nah, kali ini di Siniar Bahana kita akan membahas tentang bagaimana sih UNRI 1 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Muhammad Raffi dan Muhammad Aditya Pratama. Nah, sebelumnya Bahana ada unggah di question box via Instagram, tepatnya di Snapgram. Itu bagi teman-teman yang penasaran dengan kepemimpinan Bang Raffi nanti dapat bertanya nih. Nah, apa ada perbedaan dengan kepemimpinan yang sebelumnya atau enggak? Atau ada enggak yang baru-baru nih inovasinya? Atau dari kabinet kementeriannya ada yang diubah atau enggak? Nah, mari kita ulik bersama di Siniar Bahana kali ini. Oke. Tapi mungkin sebelum kita bahas selanjutnya dari Bang Raffi pakai F dulu nih. Bang Raffi pakai F gimana kesibukan hari ini Bang kita? Atau kesibukan gimana aja, ngapain? Ya, hari-hari memang kalau dari saya sendiri bersama teman-teman dari Kalistra ya, Komunitas Literasi dan Sastra, itu misalnya contohnya adalah membuat diskusi-diskusi akar rumput di Universitas Riau. Mungkin kalau kawan-kawan tahu di Jembatan Kupu-Kupu saat ini kan udah bagus tuh, Taman Sri Kandi gitu kan. Itu sangat cocok untuk buat tempat diskusi. Makanya kami sering menggelar buku, diskusi di sana gitu. Mungkin itu aja. Ya, Taman 1,4 M ya. Taman 1,4 M. Oke, kalau Bang Pak Pres sendiri nih, gimana perasaannya setelah dilantik Pak? Gitu. Baik, susah membedakan namanya ya. Pertama perasaannya mungkin sedikit mengklarifikasi bahwa hari kemarin itu pelantikan Pres Wapres baru. Pelantikan Pres Wapres. Jadi Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa baru dilantik kemarin. Sementara untuk kabinet, menteri-menteri, sekretaris kementerian dan seluruh keanggotaan kita jadwalkan akan dilantik sebelum daripada bulan Ramadan, nanti di awal Maret. Nah, untuk perasaan tentu pasca daripada pemira UNRI kita cukup senang sebenarnya terkait dengan hasil yang kita dapat, tetapi terlepas dari itu di satu sisi punya beban moral yang tinggi bahwa harapan itu dititipkan kepada kita. Dan tentu kalau kita menyadari tentang amanah ini bukan hanya tentang di dunia saja gitu ya, tapi juga di akhirat dia bertanggungjawabkan. Jadi juga cukup was-was nih, apalagi kita punya PR ke depan, tantangannya juga banyak. Dan tentu kalau kata Hatake Kakashi gitu, periode berikutnya sudah harus lebih baik daripada periode sebelumnya. Itu yang menjadi tantangan bagi kita dan perasaan saya hari ini. Oke. Nah, setelah dilantik ini langkah selanjutnya bagaimana nih Bang? Udah mulai oprek atau gimana? Baik, langkah berikutnya, pertama kita menyadari bahwa hari ini kita cukup terlambat mulai daripada pelantikan Pres Wapres dan juga nanti pelantikan kabinet juga cukup terlambat, maka kita akan mengusung gerak cepat dalam artian semuanya tuntas segera gitu ya. Sekarang kita sudah mulai oprek hari kedua. Jadi kemarin itu bersamaan dengan pelantikan Pres Wapres kita sudah mulai oprek di hari pertama. Dan juga di hari kemarin sudah launching masing-masing daripada pimpinan di tiap kementeriannya, baik menteri maupun sekretaris kementerian. Dan juga kita akan segera
merampungkan proses oprek baik daripada tahapan wawancara dan nantinya pembahasan di masing-masing pimpinan untuk penempatan siapa-siapa saja di kementerian mereka, dan nanti kita targetkan sebelum daripada bulan Ramadan untuk segera dilantik agar proker-proker dan program kerja yang menjadi tanggungan hari ini bisa segera kita realisasikan. Oke, untuk kan ini lagi oprek nih Bang, ada nggak target berapa orang untuk anggota kepengurusan ini atau bagaimana? Baik, masing-masing dari kita tentu punya target ya. Dalam artian saya berserta dengan Muhammad Aditya Pratama tentu sudah mendiskusikan beberapa hal, tetapi pada dasarnya kita tidak ingin terlalu berharapan tinggi, namun realita tetap harus menjadi bagian daripada yang kita pertimbangkan. Hari ini efek daripada apa yang sudah terjadi di periode-periode sebelumnya barangkali juga ditambah tantangan dari menurunnya minat organisasi mahasiswa ya Bang. Ya, benar. Maka kita perlu menyadari targetan itu kita sesuaikan mungkin di angka 150 pengurus. Targetnya 150 pengurus. Karena di periode sebelumnya juga periode yang KRP, Kabinet Revitalisasi Perubahan itu 150-an juga. Sebelumnya lagi Kabinet Kreator Pergerakan kalau tidak salah hampir 200. Namun yang aktif juga menurun menyesuaikan dengan seleksi alam, dan Lentera Bertuah itu sampai 200. Jadi menurun, dan kita berharap di kali ini stucknya itu targetnya 150. Bang Raffi sendiri gimana nih Bang? Join BEM kah? Kalau dari Raffi sendiri udah terlalu tua ya untuk join organisasi begitu. Cuman ya memang pada saat ini benar jadi penurunan minat organisasi. Itu yang menjadi PR bagi organisasi sekarang. Bagaimana membuat program itu yang fleksibel dan memang menarik gitu buat mahasiswa. Jadi jangan hanya terpaku pada webinar ataupun hal-hal yang bersifatnya formalitas seperti itu gitu. Mungkin itu ya. Oke. Tadi kan aku lagi nih gantian ya, kita gantian. Ya, keseimbangan antara wanita pria gitu ya. Siap. Tadi aku udah cek nih Bang opreknya. Udah hari kedua ya Bang ya? Hari kedua hari ini. Tadi aku cek kan, siapa tahu tertarik mungkin aja ya join BEM. Di salah satu segmen kuesionernya itu ditanyakan agama nih Bang. Nah kita masuk ke pertanyaannya nih Bang gitu. Tahun sebelumnya di RKP ya? KRP, maaf ya. Itu ada dengar isu nih Bang, katanya bagi mahasiswa yang non muslim gitu, katanya tidak dapat mengikuti BEM Unri, dan setelah ditelisik lebih jauh emang ternyata nggak ada mahasiswa non muslim. Itu bagaimana nih tanggapan Abang gitu Kak? Baik, pertama saya mau klarifikasi terlebih dahulu terkait dengan KRP ya. Kebetulan saya juga di KRP, di Kabinet Revitalisasi Perubahan di periode sebelumnya. Untuk terkait isu itu kita menyatakan bahwa tidak sama sekali direalisasikan di internal BEM Unri. Kenapa? Karena daripada pengurus itu bukan banyak, ada bahkan hampir 10 yang non muslim. Tapi bedanya mungkin mereka karena satu dan lain hal punya kesibukan, punya kegiatan sendiri sehingga tidak sering nampak daripada kegiatan BEM Unri. Namun kalau mau dilihat ada yang aktif orangnya, dari agraria ada namanya Harun dari fisika. Namun beliau juga cukup menyesuaikan sejauh ini, bahkan pada saat agenda pengabdian ekspedisi di Rohul itu beliau juga ikut membantu kegiatan yang berkaitan dengan musola. Jadi kenapa barangkali dari luar melihatnya oh kayaknya ini Islam saja, tidak. Banyak, hampir 10 orang kalau saya tidak salah yang non muslim berada di kepengurusan KRP. Kemudian kalau untuk menyangkut kepada data tadi, sebenarnya kita tidak membeda-bedakan suku, ras. Dari awal saya sampaikan beserta juga Muhammad Aditya Pratama, kita tidak pernah membeda-bedakan baik dia dari manapun, suku, ras dan sebagainya macamnya, apalagi fakultas. Karena hari ini ketika dia mahasiswa Unri, dia punya hak yang sama untuk bergabung di BEM Unri ataupun menikmati apa-apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab dia di BEM Unri. Dan untuk itu tuh cuman untuk bagian daripada pendataan, karena kita punya data kepengurusan, daripada nanti di setengah pengurusan kita mendatakan ulang, lebih baik dari awal kita konkretkan data oprek, tambah nanti tidak ada kerja-kerja lagi untuk pendataan kepengurusan. Begitu dia kondisinya. Arti ini datanya itu untuk sebatas administrasi aja Bang? Administrasi pendataan pengurus, karena kan kemungkinan dia oprek nanti lulus tentu menjadi pengurus dia. Oke. Dari Bang Raffi sendiri gimana nih? Kan kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya ada diskusi antara Kalistra dan Nalar tentang
beda agama yang ada di Unri ya? Ya, mahasiswanya? benar sekali. Kami mengadakan diskusi keberagaman namanya ya, teman-teman semua mungkin Mbak Pres. Itu kami mengumpulkan ikatan mahasiswa ibaratnya agama lain seperti itu. Mereka menyampaikan bahwasannya tidak hanya dari segi kepengurusan saja mungkin Mbak Pres, tapi dari segi sekretariat mereka gitu. Mereka membutuhkan sekretariat yang bisa menaungi mereka di Universitas Riau gitu. Sekretariat Ikatan Mahasiswa Agama lain. Dan itu sangat sulit untuk administrasinya. Kenapa? Karena pertama jumlah mereka mungkin yang terlalu sedikit di sini gitu. Jadi mereka menyuarakan hal itu untuk segera mendapatkan minimal satu sekre bersama jadilah gitu Pak Pres untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan mereka gitu. Dan juga mungkin sedikit kritik ya Pak Pres terkait kepengurusan. Itu hendaknya salah satu pimpinan tuh atau beberapa dari pimpinan tuh harus ada non muslim seperti itu Pak Pres. Jadi bukan hanya sekedar pengurus ataupun staf, tapi pimpinan juga ada. Jadi biar ada keseimbangan di situ. Keseimbangan ya Bang Ya, ya? keseimbangan. Lanjut. Baik, sedikit mendakapi. Makasih Bang terkait masukannya. Tentu pertama kita sangat-sangat butuh semua masukan yang ada dari teman-teman mahasiswa Unri. Terkait dengan teman-teman yang barangkali non-muslim, memang kita punya beberapa jaringan ke sana juga. Bukan hanya di dalam dan di luar kampus juga kita mengkomunikasikan. Tetapi hari ini kita masih belum dapat urgensi daripada pengadaan tersebut. Dalam artian, kalaulah memang tupoksinya target ujungnya adalah sekre, tentu naungan yang akan menyuarakan itu jelas. Silakan kita sama-sama menyampaikan kepada yang hari ini bernaung adalah WR3 tentu kan. Kita sampaikan ke beliau bagaimana. Kalau beliau menerima ya diadakan. Tetapi kondisinya hari ini sedangkan yang sudah ada saja masih kekurangan sekre. Sedangkan sudah ada saja. Dan sekarang sedang lagi perapian sebenarnya informasi yang kita dapat dari WR3 langsung. Kemungkinan nanti Batra akan coba dikondisikan pindah ke UKM. Jadi sudah mulai didisiplinkan oleh WR3 karena kekurangan-kekurangan itu yang sedang dirasakan sekarang. Tapi kalau nanti misalnya sudah selesai gedung-gedung ADB ini ada ruang-ruang khusus yang bisa dimanfaatkan, ya kemungkinan bisa untuk diopsikan sebagai sekre. Tetapi hari ini saya lihat kalau untuk mendorong adanya sekre baru, tentu kita rasanya tidak hanya dengan cara itu saja. Kita mengapresiasi dan memberi ruang dari teman-teman yang hari ini juga berproses. Mungkin barangkali non-muslim, tetapi mereka punya ruang di Unri juga. Dan rasa saya pribadi bukan hanya tentang sekre saja. Tetapi kalau teman-teman memang beranggapan itu yang menjadi tujuan, ya ayo sama-sama disampaikan ke WR3, ke Wakil Rektor 3, karena beliau yang punya wewenang di sana. Kemudian untuk sedikit terkait pimpinan tadi, kita membuka ruang dari awal sebenarnya teman-teman gitu ya. Terbukti kita memberikan dan menanyakan ke masing-masing gubernur fakultas terkait rekomendasi siapa saja yang akan bisa kita pertimbangkan untuk menjadi pimpinan. Jadi kita pasca dari Pemira kita melepaskan kembali sekat batas yang ada. Kita ingin bergabung walaupun ya kita menyadari ada perbedaan tapi tidak masalah gitu ya. Tidak ada permasalahan. Tapi pasca dari itu ya kita satu kembali untuk Unri. Jadi masing-masing gubernur fakultas itu kita tanyakan rekomendasinya. Kita tanyakan rekomendasinya, FPK, FKP, FT, FEB, kita tanyakan rekomendasinya. Namun yang merekomendasikan kalau saya tidak salah yang di luar dari yang non muslim hanya FPK. Itu ada direkomendasikan, tetapi setelah dipertimbangkan matang-matang, namun masih ada yang lebih pas dan itu juga sama dari FPK. Akhirnya kalau teman-teman lihat hari ini kita perlu menyampaikan alhamdulillah untuk komponen menteri dan sekretaris kementerian BEM Unri yang baru itu terdiri dari 9 fakultas. Cuma satu yang tidak mengirimkan, yakni kedokteran. Oke. Gitu. Nih, catat ya Bang. Itu katanya tadi akan sama-sama kita sama-sama ajukan ke ya. WR3, Oke, siap, bisa Mas. kita bahas Ditunggu, lebih lanjut ya. ditunggu Ditunggu ya ini. Bang ya. Gimana Naja? Untuk di kabinet sendiri ini Bang, ini menteri memang kebanyakan laki-laki ya daripada perempuan. Kebanyakan perempuan itu lebih menjabat jadi sekretaris dan untuk menteri itu ada keuangan dan perempuan ya PP. Tapi sisanya kebanyakan laki-laki nih. Baik, untuk struktural kementerian atau pimpinan menteri dan sekretaris kementerian memang kita coba atur set itu dari awal. Dalam artian dia bukan sendiri tunggal di sana. Ada menteri, ada segmennya. Jadi bukan hanya kalau dilihat menteri laki-laki saja memang menterinya laki-laki. Tetapi sebenarnya segmen itu setara dengan menteri.
namun bedanya pengurusannya di internal gitu. Jadi kalau dibilang menteri semuanya laki-laki, ya tentu balik lagi ke tupoksinya kan. Kalau yang pemberdayaan perempuan itu tidak mungkin laki-laki. Walaupun hari ini ada beberapa laki-laki yang bisa memberdayakan perempuan gitu kan. Tetapi itu tadi disesuaikan tupoksinya. Dan memang saya menyampaikan juga baru kemarin kita selesai rapim pengurus BEM yang baru, kita sampaikan bahwa menteri dan segmen ini sama fungsinya, sama juga jabatannya. Tidak ada yang saling di atas, tidak ada yang saling di bawah gitu ya. Jadi sama-sama mereka, namun naungan mereka yang berbeda ke dalam kementerian sama keluar. Dan hari ini mereka saling berkaitan, ada laki-laki dan ada perempuan. Semuanya, bahkan kalau dihitung semua, lebih banyak perempuan daripada laki-laki di pimpinan BEM Unri. Karena semua kementerian punya segmennya, ditambah 2, berarti di PP kedua-duanya perempuan. Dan kalau di Sekap cuma 1, tidak ada sekretaris kementerian, dia sendiri tunggal, laki-laki. Tambah pers-wapres berdua. Berarti laki-laki bisa jadi segmen juga ya? Dan Sekretaris juga kementerian, bisa, iya. Sekretaris kabinet. Iya kabinet. Sekretaris kabinet. Oke. Mungkin dari Jobi ada lagi pertanyaannya? Itu kalau misalkannya apa kan dapat dikatakan posisi setara tuh Bang gitu kan. Kenapa enggak kita coba ya gitu kan sebagai menteri pertama, menteri lainnya itu sebagai yang perempuan seperti Kemensospol ataupun Kementerian Dalam gitu kan. Dari Bang Raffi sendiri nih gimana? Ya benar ya, karena begini, kita kalau di DPR saja itu sudah menetapkan 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Diatur ya Bang ya? Diatur sudah itu. Kenapa mahasiswa tidak bisa kan gitu kan? Sebenarnya bisa saja keterwakilan perempuan. Memang yang disampaikan Pak Men tadi, sekretaris sama menteri itu memang tidak beda jauh. Tetapi kita harus melihat bahwa laki-laki perempuan itu bisa memimpin sebagai menteri seperti itu. Memang ada menteri keuangan, menteri perempuan itu kan memang dari perempuan saja gitu. Tetapi kan menteri sekretaris kabinet itu seharusnya bisa juga dari perempuan. Sekretaris ya kan. Biasanya sekretaris itu bisa untuk perempuan. Sospol juga seperti itu. Pengganti Pak Men kemarin kan perempuan kan, yang perempuan. Itu kan berarti bisa memimpin gitu. Karena emansipasi wanita tuh harus galakkan juga sekarang gitu. Jangan hanya kemarin-kemarin dulu saja gitu. Saat ini pun juga harus digalakkan. Gitu sih. Dari pandangan aku pribadi juga ya kayak kebanyakan kita sekarang ini contoh lah dari paling kecil itu seperti Hima ataupun gubernur itu masih jarang sekali mengusung perempuan ya. Terkadang kalaupun terpilihnya perempuan karena tidak adanya laki-laki gitu kan. Ya saya pun juga mengharapkan bahwasanya dengan hadirnya orang mencontoh kepada BEM Unri, orang-orang lebih berani gitu. Ya mungkin karena udah dibentuk juga ya Pak ya. Oke. Selanjutnya itu Bang, kayak dalam visi misi yang Abang terapkan itu ketika di Raya Menggelora ya Bang ya. Iya. Ya. Saya membacanya itu ada 6 atau 5 ya Bang ya? Misi utama Abang gitu? Misinya ada 4, visinya 1. Sedangkan program strategisnya itu ada 6 gitu kan? Ada 6 kurang lebih. Tetapi di dalam setelah saya baca itu tidak ada itu ya Jaya, tentang pemberdayaan perempuan. Okay. Itu bagaimana tuh Bang? Soalnya itu merupakan isu yang cukup naik akhir ini ya, masalah tentang perempuan, kekerasan seksual. Mungkin karena kebanyakan perempuan korbannya kali Job. Terakhir yang itu ya, yang depan gerbang. Iya, depan gerbang. Gimana tuh Bang gitu? Baik, terkait visi misi pertama memang kita sampaikan kita itu punya satu visi, jelas visinya 1 tidak akan banyak gitu ya. Misi ada 4. Tapi kalau dikaitkan apakah tidak ada berkaitan dengan perempuan, sebenarnya kalau yang namanya misi ini kita tentu rancang agak umum. Bahkan juga teman-teman pada saat di debat terakhir itu juga ditanyakan oleh saudara saya Kharik kalau saya tidak salah menanyakan terkait itu. Dalam artian kenapa kita membuat itu ya untuk mengumpulkan semuanya di mana-mana pun sektor masuk. Jadi takutnya nanti kalau kita bikin terlalu menjurus misinya hanya masuk ke satu sektor saja dan tidak ternaungi sektor lainnya. Makanya agak dibikin umum. Kemudian saya rasa hari ini kita punya garis besar haluan untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga kemarin sebenarnya hampir menjadi core FP kita, koordinator perempuan BEM seluruh Indonesia, namun kondisinya itu masih belum cukup siap kita untuk menampung beban tugas tanggung jawab nasional. Tentu masih kita undur untuk amanah di koordinator perempuan BEM seluruh Indonesia. Haluan garisnya sudah jelas,
arahnya sudah konkret terkait dengan isu, masalah dan lain sebagainya juga sudah ada di sana. Bahkan di betul-betul rekomendasi Musma pun juga sudah ditekankan apa-apa saja menjadi PR besar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bukan hanya tentang mengawal kondisi internal perempuan di UNRI saja, tetapi juga di eksternalnya, termasuk dengan menjaga moral daripada etika perempuan itu sendiri. Ada di sana di dalam naungan pemberdayaan perempuan. Kemudian kalaulah nanti dikaitkan dengan program-program strategis yang kita bawa, memang kita tidak membawa program yang berkaitan dengan itu. Bukan karena kita tidak membawa narasi perempuan sama sekali, tidak. Karena memang kita menyadari Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah ada harus dan lajur garis besar haluannya yang sudah kuat. Dalam artian mungkin nanti ke depan kita butuh betul masukan daripada teman-teman semua untuk apa-apa saja yang menjadi fokusan. Tentu hari ini mereka sedang menggodok menteri dan sekretaris kementerian yang baru, dan juga isu-isu perempuan ini tidak pernah kita kesampingkan sama sekali. Kalau tadi sedikit mengaitkan saja dengan persentase daripada keterwakilan perempuan di DPR, maka kalau kita kaitkan itu juga ke BEM UNRI, mungkin hampir 50% perempuan menjadi pimpinan. Hampir 50% menjadi pimpinan. Karena semuanya ada sekretaris kementerian dan ditambah ada keuntungan dari Menkyu dan PP yang masing-masingnya duanya perempuan. Jadi kalau dibagikan presentasinya hampir 50%. Mungkin 49 karena laki-laki, lebihnya preswapresnya laki-laki. Tapi kalau tambah lagi untuk struktural di bawah hari ini, alhamdulillah sudah, kalau kita lihat beberapa fakultas sudah mulai banyak masuk perempuan sebagai wakil gubernur di hukum, terakhir itu di keperawatan, wakil gubernurnya juga perempuan. Dalam artian perempuan memang tidak ada batasan untuk tidak memimpin kan. Dan juga hari ini kapabilitas dan kapasitas itu rasanya sama. Hanya saja nanti bagaimana penjalanan tugas di lapangannya. Karena kalau yang kita rasakan itu di lapangan betul bahwa memang seorang pemimpin itu harus banyak bermain secara pikiran gitu. Kalau takutnya nanti setengah perjalanan kita bernaungi sedikit perasaan, tentu akan berbeda. Dan hari ini itu yang perlu kita sampaikan, bahwa itu realistis. Perempuan tentu mengedepankan perasaan. Dan itu yang takutnya nanti menjadi bumerang sendiri ketika menjalankan tugas fungsinya. Tetapi untuk contohnya kita sudah punya banyak contoh hari ini. Kalau di fakultas ada FH dan keperawatan. Gimana aja? Ini Bang, apakah dalam 150 ini apakah ada persentase untuk wanita diwajibkannya sekian persen atau bagaimana nanti Bang? Atau mengkondisikan nanti ya? Oke, baik. Saya sampaikan untuk itu. Berkaca dari periode sebelumnya justru perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Saya sampaikan. Dan hari ini juga kalau untuk menargetkan, sebenarnya saya sama Muhammad Aditya Pratama belum menargetkan, tetapi setidaknya kita punya angka 60% itu perempuan. Karena memang dari periode sebelumnya itu betul-betul jauh kontras perbedaannya, perempuan dan laki-laki. Bahkan hampir 70% perempuan daripada laki-laki yang ada di BEM UNRI Kabinet Revitalisasi Perubahan. Dan saya rasa di beberapa kelembagaan mahasiswa juga banyak yang perempuannya daripada laki-lakinya. Saya rasa. Oke. Tadi semalam kita searching Instagram BEM UNRI aja ya. Dikit-dikit ya. Nah, terus ada ngelihat tuh ada postingan reels ya aja ya. Itu gimana tuh Ja? Mungkin bisa di-share gitu kan. Yang tentang sebelumnya nih, kita tuh ada jumpa dengan video reels yang tentang tanggapan BEM mengenai LGBT. Kayak satu kata untuk LGBT. Nah, menurut Abang nih, pandangan Abang terhadap LGBT. Kan di video kemarin kan menunjukkan gerakan penolakan tentang LGBT. Nah, apakah akan tetap sama seperti sebelumnya atau ada yang berbeda dengan Abang mengenai LGBT? Baik, terkait itu saya perlu sampaikan terlebih dahulu. Kebetulan kita di BEM UNRI periode sebelumnya itu saling berkoordinasi ya untuk menyusun langkah dan sikap taktis kita bersama. Ditambah lagi saya betul-betul terlibat di sana karena itu naungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga dikolaborasikan oleh Kementerian Pergerakan yang saya juga berasal daripada Kementerian Pergerakan. Jadi saya perlu sampaikan di awal bahwa sikap tegas itu adalah sikap. Saya bukanlah gubernur Riau, barangkali bukanlah wali kota Pekanbaru yang sampai hari ini belum mampu dan belum mau bersikap tegas terkait dengan itu. Kita terus dorong nantinya ada peraturan. Saya sampaikan di awal hari ini kita masih belum berubah. Kita tetap menyatakan tolak terhadap LGBT. Kita tetap dengan tegas menyampaikan karena itu sikap dari kita. Hari ini kalau dibilang mahasiswa itu abu-abu, tidak. Mahasiswa itu kalau tidak putih, hitam. Kita harus jelas, kita sampaikan bahwa kita menolak LGBT. Saya menolak LGBT. Karena itu sudah tidak sesuai lagi dengan norma-norma yang ada.
masing-masing daripada agama sudah mengatur itu. Dan saya tidak menemukan dukungan terhadap LGBT. Itu sudah menjadi hal wajib yang barangkali tidak bisa ditoleransi untuk mendukung adanya sifat LGBT. Oke. Dari Bang Raffi sendiri gimana nih? Kan Akar Rumput sering membahas seperti ini nggak sih Bang harusnya? Ya benar. Terkait LGBT ini udah pernah kami bahas juga sebelumnya. Dan pertama yang dari hasil diskusi kami bahwasannya bukan jauhi orangnya, tapi jauhi perilakunya. Bagaimana kalau kita menjauhi orangnya, orang itu tidak akan berubah gitu. Ya kan? Jadi kita jangan diskriminasi orangnya, hak-haknya, tetapi kita coba bagaimana mengubah mindset perilakunya, mindset dari perilaku LGBT ini gitu. Agar mereka mungkin bisa lebih baik dalam kehidupannya, karena memang orang-orang yang melakukan LGBT ini karena mereka tidak ada perangkulan dalam kehidupannya. Mereka lebih sering menyendiri. Itu memang perilaku seperti itu, sendiri, introvert dan sebagainya. Dan mereka perlu teman dan sebagainya untuk bisa mengajak ke hal-hal kebaikan atau yang positif lah, seperti itu. Mungkin itu. Arti sekira kalau seperti bentuk program ataupun kegiatan itu gimana Bang? Apakah pernah didiskusikan atau cuma sebatas itu aja? Kalau terkait hal ini pernah kami diskusikan untuk membuat ke satgas semacam seperti itu, untuk mendata mana-mana saja fakultas yang lebih banyak LGBT-nya seperti itu. Mungkin itu sih. Gimana tuh Bang kalau kayak seperti itu? Saya perlu menyampaikan, saya setuju dengan pendapat Bang Raffi tadi bahwa kita tidak mendiskriminasikan orangnya. Karena saya rasa pun mereka juga tidak memilih, tidak ingin sebenarnya dari awal untuk berada di posisi itu. Namun track record dan riwayat kehidupan mereka yang mendorong agar mereka masuk kepada sisi-sisi gelap bernama LGBT. Dan terkait dengan itu, saya juga sebelumnya terlalu berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan periode sebelumnya, juga sudah coba melakukan pendataan sebenarnya. Tetapi lagi-lagi kenapa? Lagi-lagi ya sifat LGBT ini tidak bisa dideteksi kan? Tidak bisa dideteksi sehingga cukup sulit. Dan takutnya nanti kita juga sudah coba sebenarnya malah berujung kepada suudzon kepada orang. Nah, kita menuduh rupanya nanti beliau tidak gitu. Cuman hanya pembawaan dan gaya saja yang mungkin mendekati, tetapi untuk perilaku aslinya beliau tetap masih gentleman barangkali, tetap ladies barangkali, seperti itu. Tapi bukannya itu karena itu juga nggak sih Bang? Karena adanya unsur penolakan secara tegas gitu. Nah, semisalkannya begini nih, kita kasuskan gitu. Terdapat salah satu mahasiswa ataupun teman-teman kita nih yang kedapatan LGBT gitu kan. Dan ternyata pihak fakultasnya itu tidak menerima gitu kan. Sebagai seorang mahasiswa kan tempat pengadunya BEM Unri dong. Kalau misalkannya BEM fakultas tidak menerima. Nah, dari BEM Unri sendiri gimana nih? Apakah akan menyuarakan haknya untuk tetap berada di fakultas atau kayak Anda LGBT, saya tidak bisa membantu apapun gitu ya karena penolakan gitu. LGBT terus tidak punya haknya sebagainya itu tidak dibantu atau bagaimana? Sebab pribadi saya kadang-kadang melihat kan teman-teman yang diduga LGBT kan kita tidak tahu kan LGBT beneran atau enggak atau hanya berteman. Kemudian cara nggak langsung disebarkan itu kan sudah termasuk doxing ya, udah menyebarkan data-data teman yang diduga LGBT. Itu gimana tuh? Dari BEM bakal bantuin atau gimana? Oke, terkait itu tentu kita punya pembedanya dalam artian lihat apa yang menjadi naungan daripada masing-masing kemahasiswaan. Dalam hal ini saya perlu sampaikan bahwa hak dia tetap menjadi hak mahasiswa Unri. Dia bergabung di Unri tentu mempunyai haknya. Apalagi yang hari ini beliau belum terbukti LGBT. Takutnya beliau belum terbukti LGBT, kita sudah menolak mentah-mentah. Tidak. Gitu ya, nah itu Bang. Jadi kita juga melihat barangkali ini juga saya perlu sampaikan, kita melihat studi kasus langsung. Saya di FISIP teman-teman tentu ada, saya perlu sampaikan ada. Tetapi setelah dilihat langsung, memang kalau kita perhatikan itu dari luar condong ke arah sana. Tapi setelah kita komunikasikan, kita tanya, sama sekali beliau itu betul-betul sama seperti kita. Tidak ada penyimpangan, tidak ada perbedaan yang mungkin agak di luar daripada manusia normal biasanya. Tidak ada. Maka dari itu saya sampaikan bahwa pendataan-pendataan tersebut harus betul-betul detail. Kalaulah salah data sedikit, ya kalau dalam sisi agama kita seuzon ke mereka, berdosa. Jadi dalam artian itu dibagi, mana yang menjadi, kalau misalnya yang mereka sampaikan itu untuk diperjuangkan sebagai hak mahasiswa Unri, dan beliau juga bukan setelah dicari juga tidak merupakan bagian daripada yang
disebut dengan LGBT, ya kita tetap sama. Dia mahasiswa Unri. Gitu. Tapi kalau misalnya studi kasusnya seperti itu, tadi itu gimana tuh Bang kita? Iya, Bang. Ah, Yang kalau misalkannya dia kedapatan, ketahuan, sebagai LGBT, terus dia dikeluarkan surat DO-nya ya gitu kan? kan ini kita tahu juga kan LGBT itu paling banyak dapat diskriminasi kan. Orang-orang yang termarginalkan itu orang LGBT. Mereka haknya bersuara juga kadang dihilangkan, kadang mereka juga keselamatan mereka juga tidak ada. Diancam itu bahkan ya, Jaya? diancam. Itu bagaimana tuh? Apa BEM akan membantu teman-teman yang seperti itu? baik, ini berarti sudah dinyatakan sudah positif berarti ya. Positif beliau ini LGBT barangkali. Ya. Pertama kita tentu taat peraturan dengan apa yang sudah ada hari ini. Kalau misalnya sudah diatur oleh dekanat mereka atau diatur oleh rektorat terkait dengan pengeluaran atau hukuman dari teman-teman mahasiswa yang mungkin berkaitan dengan LGBT, tentu kita taat peraturan dengan itu. Kita taat peraturan. Kalaulah sampai pendataan dan pihak yang bersangkutan menyatakan bahwa beliau ini positif LGBT dan sudah tidak bisa toleransi lagi, maka kita mendukung peraturan itu. Kita mendukung regulasi tersebut. Namun saya perlu tegaskan bahwa kita tidak hari ini jangan hanya sekedar mengklaim si A LGBT, si B LGBT, tidak perlu dicari tahu dengan betul-betul. Dan lagian saya rasa hukuman atau ya sejenis hukuman kepada teman-teman ini bukanlah dengan mengeluarkan mereka. Tidak. Kenapa tidak kita membuat sebuah wadah rehabilitasi, sebuah wadah untuk memperbaiki, atau mereka di sana fokus untuk memperbaiki nilai-nilai mereka, mengurangi apa yang menjadi potensi dari LGBT tersebut. Tidak ujub-ujub langsung dikeluarkan. Dan saya rasa pun pimpinan hari ini juga tidak sembrono itu. Pimpinan masih bijak hari ini tentu memikirkan, karena beliau juga membayar UKT kan. Kecuali beliau masuk ke sini tanpa membayar, ya tidak masalah dipikirkan untuk itu. Tapi tetap tidak menjadi solusi utama untuk mengeluarkan. Silakan dicari solusi-solusi lainnya, entah itu dicoba untuk penyembuhan. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Raffi, kita tidak mendiskriminasi orangnya, tapi sifatnya yang coba kita kurangi. Seperti itu. Tadi Abang singgung tentang rehabilitasi. Itu berarti menurut Abang LGBT itu sama dengan penyakit ketergantungan atau bagaimana? Kalau penyakit ketergantungan saya rasa tidak, karena saya rasa pribadi itu dua hal yang berbeda. Tetapi penyakitnya lebih kepada penyakit moral yang dilihat, karena kita selalu melihat berbagai banyak sisi-sisi forum diskusi yang menyampaikan sifat LGBT ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana moral bangsa ke depan, karena akan menjadi contoh dan akan menjadi teladan dari orang-orang yang melihat. Kemudian saya lihat juga mengapa ada opsi tadi rehabilitasi, karena kita terus mengupayakan hal terbaik. Beliau ini juga mahasiswa Unri. Beliau ini juga punya hak dan tanggung jawab sama dengan kita. Dan keluarga beliau juga punya cita-cita dan harapan beliau ini tamat di Unri. Jadi kalau langsung mendiskriminasikan mereka atau yang bersangkutan langsung di DO, saya pribadi menyampaikan saya tidak setuju dengan itu. Banyak solusi-solusi lainnya yang coba bisa dihadirkan. Dan kampus pun tidak bisa sembrono untuk memutuskan hal tersebut. Oke. Bagaimana tanggapannya dari Bang Raffi F? Kalau saya mendengar tadi ya, Raffi mendengar bahwasannya memang terkait LGBT ini sebenarnya ini budaya barat seperti itu. Kalau dibawa ke Indonesia gitu kan, itu tidak pas budayanya. Kan kalau kata orang kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetapi betul, kita harus memperhatikan hak-haknya juga gitu sebagai warga negara. Jangan sampai mereka putus pendidikannya, kesehatannya dan sebagainya gitu. Ya kalau memang tidak suka dengan perilakunya, ya coba rangkul kegiatan-kegiatan positif gitu kan. Gitu. Jangan kita nggak suka tapi kita batasi haknya, kita diskriminasi haknya. Jangan juga gitu. Kalau nggak suka ya kita rangkul mereka, ajak mereka kegiatan positif gitu kan. Sama kayak orang narkoba lah contohnya kan. Orang narkoba kan kalau misalnya dia berteman dengan mereka saja, ya udah mereka akan gitu terus gitu loh gitu. Tapi kalau misalnya ibaratnya kalau kata Nabi Muhammad ya, kalau berteman dengan orang yang parfum kan kecipratan wanginya, kalau besi kan kecipratan apinya gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau daerah mungkin itu ya bijaknya menanggapi LGBT ini. Dari budaya barat ya Bang? Ya itu memang ya fakta. Fun fact teman-teman,
yang ku tahu ya, di suku Bugis itu ada kelompok gender minoritas. Jadi di suku Bugis itu mereka mengakui ada gender selain perempuan dan laki-laki. Jadi kalau mau budaya Berarti ada Indonesia, juga, Indonesia juga jadi ada ya? sebenarnya secara suku adat itu ada calalai perempuan maskulin, calabai laki-laki feminim, dan bisu. Itu kayak non-binary, bukan laki-laki dan perempuan, dan itu diakui secara suku adat Bugis. Kalau kita Terima bicara kasih adat infonya ya. mungkin ya, luar biasa. Mungkin bisa kita lanjut nih Oke, ya. kita Terlalu mungkin lama kita pindah- membahas seperti ini kan. pindah kita ya. Karena memang seru topiknya kan. Iya seru karena lagi naik-naik juga ya. Mungkin aku langsung pindah ke tempat lain, yaitu bentar lagi ini kan Pilkada Riau. Ya. Nah, di dalam program unggulan Abang itu akan mengusung debat dialogis. Oke. Nah, itu gimana sih Bang caranya dan bagaimana cara Abang memastikan kenetralan BEM nantinya? Baik, pertama terkait itu kita sudah diskusikan jauh-jauh hari. Saya pengen revisi sedikit. Kalau sekarang sudah coba kita komunikasikan bahwa kalau dibikin debat bakal menyalahi aturan daripada KPU. Itu sudah disampaikan oleh teman-teman di KPU. Jadi nanti konsepnya adalah adu gagasan. Mereka hadir dalam waktu yang berbeda. Namun kita usahakan di hari yang sama. Jadi tidak satu panggung mereka. Seperti yang di BEM-BEM di Jawa Di BEM-BEM ya. sebelumnya, di BEM-BEM Jawa juga. Jadi setelah kita diskusikan dengan bapak kita yang ada di KPU, karena usianya lebih tua daripada kita, kita coba cari solusi sebenarnya. Gimana kalau bisa enggak dihadirkan di satu panggung? Tapi mereka mengatakan langsung tegas menolak, sama saja kita melangkahi KPU. Karena itu punya naungan dari KPU provinsi nantinya yang bikin mereka di satu panggung untuk debat resminya. Tetapi untuk mengundang mereka hadir di satu kegiatan yang sama dengan momen mungkin beda sedikit itu tidak masalah. Tergantung nanti dari pihak kampus atau pihak BEM Unri nanti yang mengkomunikasikan kepada masing-masing paslon melalui perantara daripada tim pemenangannya. Itu untuk konsepnya. Kemudian untuk netralitas kita sebagai BEM Unri, tepat dengan hari kemarin juga di pelantikan Pres dan Wapresma kita sampaikan bentuk daripada respon dan refleks kita terhadap kondisi yang ada, Bang. Kita juga sampaikan ada fakta integritas Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa. Jadi kita menyampaikan 3 poin. Yang pertama itu berkaitan dengan tanggung jawab kita penuh terhadap BEM Unri. Kemudian tanggung jawab moral kita kepada semua gerakan di Unri, termasuk tidak akan menggadaikan dan tidak akan membuka ruang untuk hal tersebut. Yang ketiga, kita siap bertanggung jawab jikalau ada nantinya daripada hal-hal tersebut yang berkaitan dengan BEM Unri. Silakan kita siap bertanggung jawab dan siap menerima daripada masukan dan saran seluruh mahasiswa Unri. Itu kita sampaikan kepada teman-teman yang hadir di pelantikan, dan juga saya rasa kemarin sempat dijoinkan online, ada live online-nya namun putus di tengah dari teman-teman panitia pemira. Kemudian untuk itu sedikit lagi kita memastikan netralitas adalah dengan mengundang semuanya itu adalah bagian daripada netralitas kita. Kecuali kita yang ngundang cuma 1, 2, tentu itu kan berbeda. Dan juga nanti perlu kita sampaikan dari sekarang bahwa kalau misalnya nanti kondisinya ada di antara mereka calon-calon yang nantinya berhalangan hadir, maka saya perlu sampaikan untuk tidak atau mengundur terlebih dahulu kegiatannya, agar tidak ada perspektif yang mengatakan itu diundur terlebih dahulu atau mementingkan paslon yang lain tapi tidak ke paslon berikutnya, karena kita tidak pengen narasi itu muncul daripada kalangan mahasiswa. Oke. Nih Bang Raffi sendiri nih kan dengar kabarnya Bang Raffi ini wartawan aja kita. Iya. Nah ini gimana setelah banyak ngeliput closing? Closing. Oke, bentar ya. Mungkin kita lanjut dulu nih Bang. Kayak sebelumnya kita udah ada bertanya di Instagram ya. Ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman Sobat Bahana nih Bang. Oke, boleh langsung Jobi. Nah dari sebelumnya Abang bilang tentang itu, gimana sih tanggapan Abang? Sebelumnya kan ada tuh isu tentang mantan presma kita kemarin itu mengatakan dia yang terkait dengan gubernur. Ya terduga jadi tim sukses Samsuar ya. Ya itu gimana Bang? Itu kan juga terkait dengan netralitas juga ya Bang ya? Ya BEM, apalagi BEM nih berani membawa dialog terbuka ya untuk dialog pilkada terbuka. besok. Baik, pertama saya sampaikan terkait dengan yang lalu, saya memang tidak ingin menyalahkan dan tidak ingin mendiskriminasi kalau itu salah dan lain sebagainya. Toh pun hari ini juga kita belum menemukan fakta yang betul-betul real terkait dengan kondisi mereka gitu ya. Saya tidak bisa menyalahkan hal tersebut. Kemudian tentu mudah-mudahan entah itu betul ada atau tidak menjadi pelajaran bagi saya
dan bagi kita yang nanti yang akan melanjutkan kepengurusan untuk mewanti-wanti hal tersebut. Dan saya rasa hari ini mahasiswa masih menjadi elemen yang independen, tidak bersifat apapun dan tidak mendukung kemanapun. Kalaupun akan memperjuangkan suatu hak, pastikan suatu hak tersebut tidak hanya tentang satu identitas. Tapi kalau identitasnya masyarakat Riau, tentu kita Unri ya paling utama, yang paling wajib untuk memperjuangkan. Nah, jadi itu terkait dengan hal tersebut, saya rasa hari ini saya berkomitmen bersama Muhammad Aditya Pratama seberusaha mungkin menjauhkan diri daripada potensi-potensi yang nantinya akan menimbulkan kecurigaan dan akan mempengaruhi daripada alur gerakan mahasiswa Unri itu sendiri, termasuk dengan adanya kemarin fakta integritas yang kita sampaikan. Kalau menurut Bang Raffi sendiri bagaimana tentang itu? Integritas dan kenetralan BEM. Tapi sebelum ditanya dulu kan ada juga nih yang nanya terkait juga boleh. nih. Katanya nitip nanya nih Min, kenapa Presma Unri mau ditunggangi parpol tertentu gitu? Mungkin sebelum diklarifikasi dari Bang Raffi sendiri deh gitu. Iya. Pandangannya gimana gitu sebagai seorang mahasiswa yang pernah dipimpin BEM Unri periode sebelumnya ya gitu. Iya. Kalau dari pendapat sebagai mahasiswa mungkin melihat bahwasannya kritik terhadap pemerintah kota itu sangat kurang sekali seperti itu pada tahun periode lalu ya. Mungkin Pak Pres tahun lalu mensospol seperti itu, mungkin nanti bisa diklarifikasi. Kenapa gitu? Hanya mungkin pernah apa spanduk tapi udah selesai gitu. Pada permasalahan kota itu sangat banyak sekali. Jalan rusak jangan banyak sekali dan fasilitas umum buruk itu sangat banyak sekali di Kota Pekanbaru. Harusnya memang dari oke lah mungkin Pemprov pernah aksi seperti itu kan, tapi dia di kotanya Kota Pekanbaru yang Universitas Riau berada di Kota Pekanbaru itu tidak pernah melakukan aksi sama sekali ke pemerintah Kota Pekanbaru maupun DPRD Kota Pekanbaru. Ada permasalahan kota sebanyak sekali. Mungkin koreksi bagi ke depan ya, Pres terkait BEM Unri harus lebih progresif nih pergerakannya kepada pemerintah Kota Pekanbaru, maupun tidak hanya Pekanbaru saja, provinsi juga seperti itu gitu. Mungkin cukup ya. Itu gimana tuh Bang kita? Baik, klarifikasi sedikit, kita fokus juga Bang kemarin tahun lalu itu mengurus pemerintah kota karena kita tidak ingin seperti semut yang ada di ujung laut, ujung pulau saya kita nampak kejadian depan mata, tidak. Kita juga mengurus bahkan sampai pada tahap audiensi. Sampai pada tahap audiensi di tanggal 31 Mei. Kita mengajak seluruh gubernur fakultas untuk mengaudiensikan terkait permasalahan. Termasuk kita memberikan kajian dan betul-betul rekomendasi di sana, apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Dan saya rasa pasca dari itu ada beberapa perbaikan. Namun saya betul-betul menyadari juga karena kita teralihkan dengan fokus evaluasi Pemprov, tentu itu tidak terkawal dengan baik. Saya sampaikan. Tetapi kalau di bulan 5, bulan 6, bulan 7 tersebut saya rasa ada beberapa perbaikan yang dilakukan. Salah satunya jalan Swakarya itu di bulan tersebut baru clear sampai ujung. Sampai ujung batas pemerintah Kota Pekanbaru. Belakangnya itu kan sudah Kabupaten Kampar. Maka mereka tidak punya naungan untuk memperbaiki itu. Artinya dapat dikatakan Abang mengatakan tidak nih gitu. Apakah ditunggangi parpol tertentu? Kalau saya pribadi sampai sekarang saya berani mengatakan tidak ada penunggangan bagi saya dan bagi saudara Muhammad Aditya Pratama. Kalau BEM Unri sendiri gimana? Kalau yang tahun ini, Ya. yang tahun baru, yang baru juga sama. Karena hari ini tentu naungannya sebagai Presma langsung, kita yang langsung berkoordinasi keluar. Kalaupun saya tidak ada sama sekali keterlibatan dengan partai politik, maka saya perlu tegaskan teman-teman BEM Unri juga tidak. Karena itu makanya salah satu misi kita adalah terkait dengan independen. Dan itu menyesuaikan dengan bagaimana kondisi kita di hari ini. Oke, artinya udah dapat clear jawaban nih dari teman-teman semuanya ya. Nah, mungkin Naja nih bisa ditanyakan kembali tuh. Ada juga yang menitipkan pertanyaan kepada Naja. Iya nih Bang, ada yang nanya. Oke. Satu pertanyaan lagi. Satu terakhir. Nih sampai kapan gerbong politik akan menjadikan agama sebagai komoditas politik? Itu bagaimana menurut Abang? Oke, nah ini yang sering muncul ya di beberapa opini mahasiswa ya. Pertama, saya tidak akan menyalahkan karena kita hari ini merdeka, terserah bagaimana teman-teman menanggapi terkait itu. Tetapi kalaulah saya boleh berpendapat terlalu kasar kita mengatakan bahwa kita memainkan agama. Hari ini tidak bisa dipermainkan. Agama itu menjadi hal yang tinggi nilainya dan sama sekali saya sampaikan tidak pernah mempermainkan agama. Ataupun silakan lihat ketika kampanye ada tidak saya menarasikan tentang agama. Jadi kalau nanti saya juga menemukan itu banyak pesan-pesan dari teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih teman-teman. Tapi sampai hari ini kita tidak mempermainkan agama sama sekali, apalagi membawa narasi terkait dengan keagamaan untuk kontestasi politik.
Dan juga tolong dibedakan dengan narasi agama sama dengan politik identitas. Kayak saya rasa dua hal itu berbeda. Dan hari ini saya masih menyampaikan bahwa politik identitas itu adalah hal yang melekat kepada diri kita. Karena masing-masing dari kita adalah atau punya identitasnya, tentu membawa narasi itu. Bahkan enggak pun disampaikan bahwa agama A, agama B segala macam, orang-orang langsung menjustifikasi bahwa mereka politik identitas. Seringkali seperti itu. Jadi tolong dibedakan mana yang membawa narasi keagamaan atau menggunakan agama untuk politik sama dengan politik identitas. Dan saya rasa untuk politik identitas itu adalah hal yang melekat di diri masing-masing daripada warga negara Indonesia. Berarti tidak menjadikan agama sebagai komoditas. Tidak sama sekali. Organisasi keagamaan juga tidak. Sama sekali saya sampaikan tidak. Oke, ada terakhir lagi nih pertanyaan dari Instagram. Ini langkah pekaderisasi, Bang. Ini di masa sekarang tuh bagaimana? Katanya pesan tolong perbaiki terutama di kaderisasi. Baik, memang kita menyadari bahwa kaderisasi ini jantung hatinya organisasi. Kemudian berbagai banyak harapan besar kita yang sudah dicanangkan oleh kakak abang kita terlebih dahulu yang bergelut di dunia organisasi itu terkait akselerasi, menyelaraskan organisasi dengan pendidikan agar mereka juga tidak selesai kuliah itu lama. Karena pasca dari 4 tahun kalau bisa mereka betul-betul fokus kepada TA. Dan hari ini kita lihat masih beberapa hal itu belum maksimal, terutama di fakultas dan di beberapa hima. Namun pasca dari ini dicoba inovasi baru, selain daripada SOP kaderisasi, pengawasan dari Menteri Dalam Universitas di tiap-tiap kelembagaan terkait dengan akselerasinya, kita coba nanti mulai memainkan adanya regulasi dari Perpres, Pergub maupun Perbub yang berkaitan dengan kaderisasi agar ada regulasi yang tegas dan arahan yang jelas dari masing-masing kelembagaan mahasiswa. Oke. Oh ya Bang, aku lupa nih nanya tanggapan sama Bang Raffi. Ya, Bang Raffi sendiri gimana yang nih tentang BEM ditunggangi agama, komoditas, politik dan lainnya. Oke, kalau dari Raffi sendiri memang menerima ya keluhan-keluhan dari mahasiswa juga gitu kan. Nah, ini makanya menyampaikan di sini bahwasannya kalau bisa gitu kan, agar stigma politik identitas yang melekat itu, sebenarnya politik identitas itu termasuk agama kan identitas juga seperti itu, tak lepas dari hal tersebut. Makanya dari BEM Unri itu melakukan perekrutan non muslim itu lebih banyak, itu satu. Kedua adalah bekerja sama nih, kegiatan-kegiatan dengan ikatan mahasiswa non muslim seperti itu. Banyak di Unri Budi, ada Buddha, ada Kristen gitu, itu mereka aktif loh di Unri gitu kan. Kegiatan-kegiatan itu support mereka sehingga stigma tersebut hilang seperti itu. Berikan hak-hak mereka, apa yang mereka butuhkan gitu kan di Unri gitu. Memang mereka mungkin tidak sering bersuara karena mereka menyampaikan pada saat diskusi keberagaman itu mereka hanya minoritas, jadi takut untuk bersuara. Seharusnya suara-suara mereka tuh harus lebih didengar juga gitu. Oke, itu mungkin ya. Mungkin karena terbatas waktu juga ya. Nah, ini sebenarnya juga masih ada yang bertanya lagi gitu, banyak ya gitu. Mungkin kita bisa mungkin besok membahas tentang kekerasan ketika ospek mungkin aja ya gitu ya. Bisa banget nih. Ternyata ada juga yang nitip pertanyaan itu ya, Jo. Ya, mungkin karena sebentar lagi juga mahasiswa baru masuk kan, bagaimana tanggapannya dan bagaimana pengarahannya dari Bang Raffi tentunya gitu kan. Karena kita udah mau habis waktunya, gimana nih ya? Gimana aja? Apakah ada pertanyaan lagi nih? Oh, sudah sih. Oke, mungkin bisa dari closing statement dari Abang Raffi pakai F dan V-nya gitu. Iya. Silakan dulu yang lebih tua dulu. Siap. Oke, mungkin dari Raffi pakai F ya. Kalau dari Raffi mungkin singkat aja ya. Mungkin kedepannya BEM Unri lebih bergerak progresif ya, memang tidak hanya sekadar aksi audiensi, tapi memang ngajak masyarakat untuk ikut aksi itu kan lebih mantap juga gitu kan. Lebih banyak masa kita gitu, buruh, ojol dan sebagainya. Misalnya BBM naik, ajak mereka turun. Kemudian juga lebih mengakomodir mahasiswa-mahasiswa non muslim dan juga berkegiatan dan sebagainya. Dan itu salah satu bukti bahwasanya kita tuh Unri menerima keberagaman dan persatuan dan sebagainya gitu. Dan juga kedepannya semoga Unri tidak ditunggangi lagi lah oleh partai-partai politik seperti itu, karena tahun lalu itu foto itu sangat mengganggu ya Pak Pres ya, sangat mengganggu ranah keamanan loh bahkan gitu, sampai malam-malam polisi datang gitu ke Unri gitu. Mungkin itu ya Pak Pres atau teman-teman. Dari Pak Pres sendiri gimana nih? Baik, berarti ini terakhir ya. Saya ingin sampaikan bahwa BEM Unri hari ini tentu bukanlah lembaga yang sempurna teman-teman.
kita adalah lembaga yang punya naungan banyak dan punya beban yang cukup berat. Dalam artian kita ingin teman-teman mahasiswa Undri juga terlibat di sana. Saya menyadari saya bersama Muhammad Aditya Pratama tentu tidak bisa menaungi semuanya. Butuh kerja-kerja hebat bersama. Kalaulah kita mengatakan hanya karena kita saja BEM Undri ini hebat, tidak. Kita butuh peran mahasiswa Undri semua di sana tanpa memandang suku, ras, bangsa dan lain sebagainya, tanpa memandang itu. Selagi dia masih mahasiswa Undri, dia punya hak yang sama. Kemudian tentu saya juga berterima kasih Bang terkait masukannya. Kita tentu terus coba membuka diri. Sampai pada hari ini saya perlu sampaikan juga membuka diri selebar-lebarnya untuk masukan dan saran dari teman-teman semua. Kalaupun nanti ada beberapa hal yang rasanya kurang sampai ke saya mohon maaf mungkin karena ada beberapa hal kesibukan lain, tetapi saya pastikan apapun itu baik pesan maupun setingkat DM sekalipun akan saya baca, apalagi yang berkaitan dengan perbaikan BEM Undri ke depan. Dan tentu saya ingin nitipkan pesan bahwa apapun yang menjadi harapan teman-teman semua, entah itu saran dan masukan, tidak akan dapat terrealisasi dengan baik kalau teman-teman tidak ada di sana. Maka teman-teman perlu bergabung di BEM Undri, langsung menjadi aktor untuk memperbaiki dan menjadikan saran dan masukan teman-teman tersebut menjadi sebuah hal yang perlu dan harus direalisasikan. Saya rasa itu untuk dari saya, dan sekaligus menyampaikan bahwa kita menunggu mahasiswa Undri bergabung di kepengurusan BEM Undri periode 2024. Oke, terima kasih banyak ya Bang ya. Mungkin dari Sobat Bahana, mungkin dari podcast kali ini mungkin cukup sekian dulu ya. Iya. Bisa dinantikan podcast-podcast selanjutnya, apalagi kita bisa bakalan membahas tentang mungkin LGBT ataupun kekerasan seksual kekerasan di kampus ataupun pas ospek atau gimana ya. Iya. Oke, mungkin gimana aja? Boleh. Kita tutup aja kali ya. Kita tutup aja dulu ya. Terima kasih banyak Bang Raffi pakai F dan Bang Raffi pakai V. Dan tetaplah mengembangkan akademisi yang kritis. Sekian, terima kasih banyak Bang.